Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan fisika dasar dengan materi momentum impuls. Pada kinematika, gerak itu dinyatakan dengan kecepatan dan percepatan. Nah, momentum ini merupakan ukuran kesukaran suatu benda digerakkan ataupun diberhentikan. Berarti momentum suatu benda itu dapat didefinisikan secara matematis sebagai hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda. Nah, jadi persamaannya P sama dengan M dikali V, di mana M merupakan massa benda dan V merupakan kecepatan benda. Nah, satuannya dapat kita tentukan setelah kita tahu persamaan matematisnya. Satuan dari momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Penerapan konsep momentum ini terdapat pada prinsip gaya dorong pada mesin roket. Kemudian momentum merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatan gerak bendanya. Nah, di sini jika ditulis komponen vektornya pada sumbu x, y, z, maka dia menjadi px sama dengan m dikali vx, py sama dengan m dikali vy, dan pz sama dengan m dikali vz. Kemudian bagaimana hubungan momentum dan gaya? Nah, perubahan momentum setiap satuan waktu itu berbanding lurus dengan resultan gayanya. Atau secara matematis dapat kita rumuskan F sama dengan dp per dt. Nah, ini merupakan hukum 2 Newton ya, nanti akhirnya kita dapatkan. Nah, di mana P itu merupakan M dikali V. Nah, di sini M-nya kan konstan, berarti bisa kita keluarkan. Jadi yang kita turunkan adalah V terhadap waktu. Jadi M dV per dt. Nah, dV per dt atau turunan pertama terhadap waktu, turunan pertama kecepatan terhadap waktu itu merupakan percepatan. Jadi dapat kita tulis M dikali A, maka F sama dengan M dikali A. Nah, pada persamaan awal ini, jika kita buat berupa persamaan perubahan momentumnya, maka menjadi dP sama dengan F dikali dt. Nah, ini persamaan ini memiliki makna atau menyatakan bahwa perubahan momentum itu sama dengan gaya impulsnya, gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Atau ini ya, bisa ditulis delta P sama dengan P2 dikurang P1, kemudian integral batas bawah P1 dikali P2 dP. Nah, sama dengan integral batas bawahnya T1, batas atasnya T2 dikali F dikali dt, atau sama dengan I. Nah, ini integral dari F dt ini sama dengan I. Oleh karena itu, delta P itu sama dengan I, atau perubahan momentum sama dengan gaya impulsnya. Kemudian teorema yang digunakan untuk gaya-gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Nah, teorema yang ini ya, delta P sama dengan I. Nah, nanti ini terdapat pada peristiwa tumbukan. Ini gaya impuls jika digambarkan dalam bentuk grafik. Ini grafiknya kecil ya, karena dia terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Ini grafik F terhadap T. Nah, daerah yang diarsir ini dapat kita cari luasnya dengan menggunakan persamaan integral T1 T2 F dt. Nah, ini gambar grafik F terhadap T untuk selang waktu yang lama. Jadi, F sama dengan delta P per delta T, atau delta P sama dengan F dikali delta T. Jadi, F dikali delta T ini merupakan jabaran persamaan dari gaya impuls. Nah, ini contoh soalnya ada 1, 2, ini silakan dikerjakan, dijadikan latihan, dan akan dikumpul minggu depan di e-learning. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini bila resultan gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0, berarti momentumnya tetap atau kekal. Berarti pada peristiwa tersebut akan berlaku hukum kekekalan momentum. Di sini
kita jabarkan dari integral F dt sama dengan 0, karena kan gaya luar yang bekerja pada peristiwa tersebut atau sistem tersebut sama dengan 0 dan sama dengan mv2 dikurang mv1. Ini merupakan perubahan momentumnya. Ketika persamaan mv2 dikurang mv1 sama dengan 0, maka kita bisa membuatnya menjadi mv2 sama dengan mv1. Dan kemudian ternyata momentum itu ada kaitannya dengan energi kinetik. Nah, nanti berkaitan dengan hukum kekekalan energi, di mana energi yang kekal itu adalah energi kinetiknya. Kita tahu persamaan energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian momentum itu kan P sama dengan M dikali V. Nah, pada persamaan energi kinetik di sini kan ada persamaan momentumnya. Berarti ketika kita ganti M dikali V ini dengan besaran momentum, maka persamaan energi kinetiknya akan menjadi EK sama dengan setengah P dikali V. Nah, ketika persamaan ini sama-sama kita kali dan bagi dengan sama-sama kita kalikan dengan M per M, maka dia akan menjadi EK sama dengan setengah P kuadrat per M. Kemudian kita masuk ke tumbukan. Tumbukan ini nanti pada peristiwa tumbukan terdapat konsep momentum dan konsep gaya impulsnya. Misalkan ini ada dua buah benda A dan benda B yang bermassa MA dan MB serta kecepatannya VA dan VB. Kemudian mereka mengalami peristiwa tumbukan ini. Kemudian setelah tumbukan akan bergerak dengan arah vektor yang berlawanan dari pergerakan vektor sebelum tumbukan ya. Nah, di sini yang berubah itu adalah kecepatan setelah tumbukan. Kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Nah, maka karena sama-sama bergerak, berarti kedua benda ini sama-sama memiliki momentum. Jadi total momentum sebelum tumbukannya itu P sama dengan MA dikali VA ditambah MB dikali VB. Sementara setelah tumbukan dia juga sama-sama bergerak ke arah yang berlawanan dari arah semula. Jadi momentum total setelah tumbukannya bisa dituliskan P aksen sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Nah, ini latihannya ada 1, 2 soal, berarti ditambah dengan yang tadi udah ada 4 soal. Hukum kekekalan momentum saat benda bertumbukan itu sama dengan jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Karena kan momentumnya kekal, berarti meskipun dia sudah tumbukan, momentumnya tidak mengalami perubahan. Berarti momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Jika dijabarkan persamaannya akan menjadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Atau ketika kita yang punya benda A ini, kecepatan benda A ini kita satukan benda B juga, maka persamaannya menjadi MA dikali VA dikurang VA aksen sama dengan MB dalam kurung VB dikurang VB aksen, dimana VA kecepatan benda A sebelum tumbukan dan VA aksennya kecepatan benda A atau bola A setelah tumbukan. Begitu juga untuk VB dan VB aksen. Kemudian jenis-jenis tumbukan ini ada 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, kemudian tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ketiga tumbukan ini memiliki karakteristik masing-masing. Untuk tumbukan lenting sempurna, dia berlaku hukum kekekalan momentum, di mana persamaannya ini MA dikali VA dikurang VA aksen sama dengan MB dikali VB dikurang VB aksen. Kemudian pada tumbukan lenting sempurna ini juga berlaku hukum kekekalan energi. Berarti pada tumbukan lenting sempurna momentumnya kekal dan energi kinetiknya juga kekal. Nah, persamaannya energi kinetik sebelum tumbukan untuk benda A ditambah dengan energi kinetik
untuk benda B sebelum tumbukan, sama dengan energi kinetik benda A setelah tumbukan ditambah dengan energi kinetik benda B setelah tumbukan. Nah, persamaannya menjadi seperti ini. Setengahnya bisa dicoret jadi hilang, menjadi MA dikali VA kuadrat ditambah MB dikali VB kuadrat sama dengan MA dikali VA aksen kuadrat ditambah MB dikali VB aksen kuadrat, atau MA dikali VA kuadrat dikurang VA aksen kuadrat sama dengan minus MB dikali VB kuadrat dikurang VB aksen kuadrat. Nah, ketika persamaan 1 dibagi dengan persamaan 2, nah ini contoh soalnya ya, berarti 5 latihan soalnya. Kemudian jika VA tidak sama dengan VA aksen, begitu juga dengan VB-nya, maka kita akan mencoba membagi persamaan di bintang 2 tadi dibagi dengan bintang 1. Didapatlah persamaannya seperti ini. Persamaan akhir hasil dari pembagian 2 persamaan itu. VA ditambah VA aksen sama dengan VB aksen ditambah VB, atau VB dikurang VA sama dengan minus VB aksen dikurang VA aksen. Dimana artinya kecepatan relatif kedua benda sebelum tumbukan sama dengan kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dengan arah yang berlawanan. Nah, di sini dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mendapatkan koefisien restitusinya atau tingkat kelenturan dari benda yang bertumbukannya. E-nya sama dengan VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Untuk tumbukan elastis atau lenting sempurna, E-nya sama dengan 1. Nah, ketika diilustrasikan tumbukan lenting sempurna itu, misalnya ada 2 buah benda atau 2 buah kelereng yang saling bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan, dia akan bergerak dan mencapai posisi awalnya sebelum tumbukan. Kemudian ada hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan. Jika massa benda A sama dengan massa benda B, maka kecepatan setelah tumbukan dari benda A sama dengan kecepatan kecepatan sebelum tumbukan dari benda B. Kemudian begitu pula sebaliknya. Jika kecepatan setelah tumbukan benda B nanti itu akan sama dengan kecepatan sebelum tumbukan dari benda A. Nah, jika massa B-nya jauh lebih besar dari massa A-nya, maka kecepatan setelah tumbukan dari benda A itu akan sama dengan minus kecepatan sebelum tumbukan dari benda A, di mana kecepatan setelah tumbukan dari benda B-nya ini akan sama dengan 0. Di sini kita misalkan truk yang bertabrakan atau bertumbukan dengan sedan, truk yang sangat besar bertumburan atau bertabrakan dengan sedan yang ukurannya kecil. Nah, otomatis nanti setelah tumbukan yang akan terpental atau terpelanting itu adalah mobil sedannya, sementara truk yang besarnya akan cenderung diam. Oleh karena itu besar kecepatan setelah tumbukan dari truknya itu sama dengan 0. Nah, jika kecepatan benda B-nya jauh lebih kecil dari benda A, maka nanti akan berlaku seperti ini. VA aksennya kecepatan setelah tumbukan benda A-nya itu akan sebanding dengan kecepatan sebelum tumbukan benda A. Dan untuk kecepatan setelah tumbukan benda B-nya akan sebanding dengan 2 kali kecepatan sebelum tumbukan benda A. Kemudian tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ini kalau diilustrasikan, misalkan 2 kelereng bertumbukan, kemudian dia setelah bertumbukan itu tidak mencapai posisi semulanya. Nah, di mana koefisien restitusinya itu berada pada 0 dan 1, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini berlaku hukum kekekalan momentum, persamaannya sama, kemudian
tidak berlaku hukum kekekalan energi. Sementara untuk tumbukan tidak lenting ini ilustrasinya jika dua buah benda yang saling bertumbukan, kemudian setelah bertumbukan maka dia akan menyatu atau menempel dan bergerak bersama-sama sehingga kecepatan kedua benda setelah bertumbukan itu akan sama. Di peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum dan terjadi hilangnya energi kinetik. Nah, di sini persamaannya hukum kekekalan momentumnya menjadi karena kecepatan benda A dan benda B-nya setelah bertumbukan sama, maka persamaan hukum kekekalan momentum menjadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA ditambah, ini keliru penulisannya, MA ditambah MB dikali V, di mana V ini kecepatan gabungan kedua benda setelah bertumbukan. Nah, besar energi kinetik yang hilangnya itu bisa ditulis dalam persamaan matematis seperti ini. Setengah MA dikali VA kuadrat ditambah setengah MB dikali VB kuadrat sama dengan setengah MA dikali VA aksen kuadrat ditambah setengah MB dikali VB aksen kuadrat, di mana VA aksen sama dengan VB aksen. Nah, di sini ada contoh soalnya atau latihannya, berarti ditambah 2 lagi, berarti latihannya ada 7 soal. Ini juga berarti 8 soal. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, itu tumbukan dalam 2 dimensi. Nah, ini ada benda M1 dan M2, di mana ini tuh benda M1-nya bergerak dengan kecepatan VI, sementara benda M2-nya tidak bergerak atau diam. Nah, setelah tumbukan, dia akan bergerak dengan arah membentuk sudut seperti ini. Benda M1-nya membentuk sudut theta dan M2-nya membentuk sudut psi. Nah, di sini untuk kecepatan setelah tumbukannya itu nanti ada 2, yaitu kecepatan di sumbu X dan di kecepatan di sumbu Y untuk masing-masing benda. Nah, ini nanti akan berubah atau berpengaruh pada persamaan matematis hukum kekekalan momentumnya. Nah, ini hukum kekekalan momentum karena benda M2-nya tidak bergerak, maka tidak punya momentum awal dia, maka persamaannya M1 kali V1I sama dengan M1 dikali V1 F cos theta ditambah M2 kali V2 F cos psi. Nah, ini untuk yang sumbu X-nya ya. Nah, yang ini untuk persamaan hukum kekekalan momentum pada sumbu Y-nya. Kenapa momentum benda setelah sebelum tumbukannya 0? Karena kan benda bergerak hanya pada sumbu X saja, pada sumbu Y tidak. Berarti dia 0. Kemudian untuk setelah tumbukan, dia memiliki komponen kecepatan pada sumbu Y, maka persamaannya 0 sama dengan M1 V1 F sin theta dikurang M2 V2 F sin psi. Nah, kemudian persamaan hukum kekekalan energinya atau hukum kekekalan energinya menjadi setengah M1 V1I kuadrat sama dengan setengah M1 V1 kuadrat F ditambah setengah M2 V2 kuadrat F. Nah, dengan syarat hukum kekekalan energinya ada, itu hanya pada benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, ini ditambah, jadi total soal latihannya ada 9. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.